Salam, apa kabar semuanya? Wajib pajak perorangan yang kami hormati. Perkenankan kami dari PT Semangat Pajak UMKM memaparkan atau memberikan penjelasan singkat penggunaan data Excel atau lembar kerja atau kertas kerja untuk pelaksanaan pelaporan norma penghitungan penghasilan neto tahun 2025. Setelah Anda peroleh data Excel penghitungan NPPN ini, dapat Anda lihat pada sheet atau halaman pertama, 2, 3, dan 4 adalah norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang perorangan yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang merupakan lampiran 1 dan norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang perorangan yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya yang merupakan lampiran 2. Pada halamannya yang kelima adalah halaman data. Anda dapat melihat pada bagian ini untuk pengisian data usaha Anda, mulai dari nama usaha, NPWP atau NIK, alamat, dan tahun pajak. Untuk baris lokasi usaha, Anda dapat memilih sesuai dengan status pengenalan wilayah. Apakah lokasi usaha Anda ada pada provinsi terbesar sebanyak 10 provinsi yang ditetapkan atau berada pada lokasi kota, dan pilihan terakhir adalah lainnya, yang artinya lokasi usaha Anda tidak terletak pada wilayah 10 provinsi terbesar dan kota. Pada baris KBLI, Anda dapat memilih pada kolom drop down seperti ini. Pastikan KBLI atau KLU Anda adalah yang terdaftar dan telah masuk dalam sistem Cortex. Pada kolom norma, Anda tidak perlu mengisi besaran prosentasenya karena telah diotomatisasi. Pada fitur Excel NPPN, Anda dapat melihat tombol atau pilihan menu input peredaran bruto bulanan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Pilihan menu daftar pemotongan atau pemungutan PPh, pajak penghasilan, yang dapat Anda isi sesuai dengan perolehan dan kewajiban perpajakan selama tahun pajak berjalan. Pilihan menu simulasi penghitungan pajak penghasilan juga sudah kami sediakan guna untuk menghitung proyeksi besaran objek pajak penghasilan Anda saat pelaporan SPT tahunan 2025. Terakhir adalah menu pilihan kesimpulan laporan keuangan metode pencatatan NPPN. Anda hanya perlu memilih menu yang akan Anda kerjakan dan telah secara otomatis akan menuju pada menu yang Anda pilih. Pada halaman CHB1 yang kepanjangannya adalah catatan harian bulanan. 1 adalah menerangkan bulan atau masa, yaitu Januari. Anda dapat melihat pada tabel ini yang terdiri dari judul baris. Pengisiannya dapat Anda isi secara manual, tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan penghasilan, keterangan dapat diisi dengan uraian penjualan, penerimaan pembayaran, atau dapat Anda isi dengan kebiasaan pencatatan yang Anda lakukan. Bruto adalah baris yang dapat Anda isi sesuai dengan nilai penggantian dari penyerahan BKP atau JKP. Nomor nota, sesuaikan saja dengan kebiasaan pendataan Anda. Norma kolom ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data besaran nilai norma secara harian dan bulanan. Neto, kolom ini menampilkan hasil perkalian prosentase normanya dalam bentuk rupiah. Untuk selanjutnya adalah saat Anda memperoleh bukti potong objek pajak penghasilan pasal 21
23, 26, dan DTP, Anda dapat mengisi pada tabel 1, daftar pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Cara mengisinya adalah Anda cukup menginput data mulai dari nama pemotong atau pemungut pajak, NPWP atau NIK pemungut pajak, bukti pemotongan. Untuk jenis pajak penghasilan, Anda dapat memilih dengan tampilan drop down dan sesuaikan dengan jenis pajak penghasilannya. Kolom terakhir tabel 1 adalah jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Tabel 2 adalah daftar penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dapat Anda isikan data tersebut sesuai dengan bukti potong yang Anda peroleh. Tabel 3 adalah daftar penghasilan dalam negeri lainnya, seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah, serta keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Tabel 4 adalah daftar pajak penghasilan pasal 25 bulanan yang telah dibayar. Jika tahun 2025 ini belum melakukan atau menyetor angsuran pajak penghasilan pasal 25 dikarenakan masa peralihan atau masa transisi, dapat Anda kosongkan saja. Jika ada penyetoran angsuran, maka Anda isi sesuai dengan angka yang disetor tiap masa atau bulan penyetoran. Pada halaman final, Anda dapat melihat pada bagian pertama adalah tabel yang merupakan rangkuman dari daftar catatan harian bulanan selama 1 tahun pajak yang Anda isi pada halaman CHB1 hingga CHB12. Semuanya terisi otomatis. Di bagian bawah tabel rangkuman adalah baris yang menerangkan atau menampilkan format penghitungan dari abjad A hingga abjad M. Semua sudah otomatisasi. Anda hanya memeriksa dan meneliti ulang atas isian nilainya pada tiap-tiap barisnya. Mulai dari A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Angkanya terambil otomatis. Pada baris A1 adalah besaran norma yang merupakan perkalian dari total penghasilan dengan besaran prosentase norma. Nilai telah otomatisasi. Pada baris B, C, dan D akan terisi otomatis dari laman daftar penghasilan tabel 2 dan 3. Sementara untuk penghasilan neto luar negeri adalah manual untuk pengisiannya pada baris tersebut. Baris E merupakan jumlah penghasilan neto yang merupakan akumulasi A1, B, C, dan baris D. Baris F adalah penghasilan tidak kena pajak dari status wajib pajak terkait. Anda memilih statusnya dan di bagian wilayah atau nilai akan mengikuti jenis status Anda. Penghasilan tidak kena pajak, Anda dapat memilihnya dari kolom drop down mulai dari TK0 sampai KH3. Baris G merupakan besaran nilai penghasilan kena pajak. Nilainya adalah merupakan pengurangan dari baris E yang dikurangkan dengan baris F. Pada baris H adalah merupakan pencarian nilai pajak penghasilan terhutang pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ada tabel perhitungan yang telah kami sediakan dan Anda dapat melihat pada kolom pajak penghasilan terhutang. Baris I adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang nilainya terisi otomatis dari halaman daftar penghasilan tabel 1. Jika ada, maka terisi otomatis. Begitu pula sebaliknya. Jika tidak ada, maka akan tampil atau hadir dengan nilai nihil. Baris J adalah besaran nilai yang merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Nilainya tampil otomatis. Baris K adalah nilai pengurang besaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri, yang merupakan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bulanan.
Nilainya otomatis dari halaman tabel daftar penghasilan tabel 4. Baris L adalah merupakan pajak penghasilan yang kurang lebih dibayar, yang merupakan besaran nilai pajak penghasilan pasal 29 tahunan Anda. Baris M merupakan nilai besaran angsuran pajak penghasilan 25 untuk tahun pajak berikutnya, yang nilainya sudah otomatis diambil dari baris J dibagi 12 masa bulan angsur. Pada halaman yang ke-6 adalah laporan penghasilan neto tahunan yang merupakan rangkuman dari semua data yang Anda input dan hitung. Semua lembaran adalah sudah terhubung secara otomatis guna mempermudah pekerjaan Anda dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Terima kasih atas atensi Anda, dan jika Anda berminat lembar kerja NPPN ini, Anda dapat menghubungi bagian administrasi. Ada nilai tambah yang akan kami berikan kepada Anda selain konsultasi atau diskusi interaktif melalui media chat WhatsApp, berupa materi edukasi yang sekiranya dapat menunjang wawasan Anda dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Terima kasih. Nggak perlu konsultan, pakai ini aja.